Tidak, apa ya, sangat tidak bijak di saat seperti sekarang ini, di mana kita ini lagi baru bangkit nih habis pandemi. Jadi, kebijakannya kan harga tiket naik 3,75 juta itu kan per tahun ya. Siapa sih sebenarnya yang mau nengokin komodo tuh setahun beberapa kali gitu, kayaknya satu kali atau 2 kali sudah cukup. Yang bolak-balik pergi ke komodo itu mungkin malahan lokal guide-nya atau mungkin malahan pelaku pariwisata di NTT sendiri. Jadi sangatlah tidak bijak untuk menaikkan harga tersebut di saat seperti sekarang ini. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Novel, dari Asita sendiri bagaimana memandangnya terkait kenaikan harga yang terjadi? Sama seperti Ibu Pauline, suatu kenaikan ini, menurut saya tidak bijak dan, ini terlalu responsif. Semestinya dipanggil dulu semua stakeholder, para pelaku usaha, duduk bareng, karena kan banyak paket-paket, tur yang sudah terjual, bahkan yang memang sudah booking taruh DP. Nah ini kan, akhirnya di-refund. Mereka yang tadinya mau terbang, pesawatnya di-refund. Nah, refund pesawat kan juga nggak, apa namanya, nggak bisa 100%. Jadi yang mereka mau, apa namanya, datang ke Pulau Komodo, jadi banyak yang cancel. Akhirnya apa, ya rugi semuanya. Nah ini kan pemerintah tidak melihat dampak ini, semestinya pemerintah, harus duduk bersama dengan para stakeholder dulu sebelum meningkatkan atau menaikkan. Ini bukan sesuatu yang bijak, seperti apa yang tadi Ibu Pauline katakan. Di tengah pandemi yang di mana semua ekonomi kita turun, pemasukannya kurang, malah ada kenaikan. Nah ini kan bukan bukan satu solusi gitu. Oke, baik. Menjadi bukan suatu solusi. Tapi kalau kita perhatikan terkait penurunan yang ada, tadi Anda sempat menyatakan begitu adanya pembatalan untuk kunjungan. Kira-kira untuk persentase penurunannya berapa persen sih, Pak Novel? Sangat, banyak sekali. Kemarin saya ada komunikasi dengan, Asita NTT. Dari Asita NTT aja, baru dilaporkan tadi malam aja sekitar, ada 50 grup ya, baru dalam satu hari. Dalam satu hari itu ada 50 grup yang cancel, itu satu grupnya ada yang 150, itu yang dari Panorama. Terus ada yang 70, ada yang hampir 200, 190 dari travel mana tuh, kemarin disebutnya juga. Jadi, cukup banyak, ada ribuan lah, yang cancel itu dalam waktu, kan karena setiap hari kan turnya kan ada. Nah itu banyak yang cancel. Saya tanya, kerugian kira-kira sampai berapa banyak? Ya kalau kerugian dalam total keseluruhan, dalam beberapa paket yang sudah masuk, yang udah bayar itu kurang lebih termasuk tiket pesawat dan lain-lain, itu jumlahnya, fantastis. Bahkan kalau sampai, Desember itu bisa sampai ratusan miliar gitu ya, karena jumlahnya banyak sekali. Nah ini pemerintah semestinya jangan melihat untuk menaikkan tiket saja. Kan banyak tempat, apa, spot-spot yang mungkin bisa dijadikan, sponsorship atau, apa namanya, untuk spot-spot foto ditaruh tempat sponsorship itu kan bisa jadi solusi, nggak semuanya dengan tiket, nggak semuanya dibebani dengan, apa, masyarakat yang mau kunjungan ke sana gitu. Karena naiknya sangat fantastis sekali, yang di mana tadinya, saya dengar dari, Asita, NTT, bahwa, dari Wisma Nusantara kalau dari lokal ya, itu 50.000 kalau nggak salah per orang, naik jadi 3.750.000. Terus kalau misalkan, asing itu 150.000. Nah naiknya kan dahsyat sekali sampai 3.750.000. Nah ini kan bukan satu solusi sebenarnya. Masih banyak solusi-solusi lain yang pemerintah semestinya ajak stakeholder duduk bersama, kita diskusi, solusinya apa sih? Gitu ya. Solusinya untuk bisa, membantu meningkatkan, apa, konservasi ini, apa sih selain dari kenaikan harga tiket, gitu. Nah ini kan bisa dicari solusinya sebenarnya. Oke, baik. Bu Pauline, kalau kita perhatikan juga dengan isu yang ada begitu ya, kenaikan harga tiket komodo juga membuat begitu para pelaku usaha di sana mogok dari tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus nanti. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, karena ini kan ada, tentunya ada respons ya dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang sangat disayangkan adalah kebijakan ini top down. Jadi ketika sudah dikeluarkan aturannya baru,
memancing reaksi dari teman-teman para pelaku wisata. Jadi Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat memang sudah berkoordinasi, mereka akan melakukan mogok kerja ceritanya untuk tidak melayani wisatawan tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya ada kondisi siaga 1 di NTT. Dan ya penyebab tadi pembatalan segala macam tadi seperti Pak Novel katakan, ya imbas dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman karena mereka bersepakat untuk tidak melayani wisatawan. Ini kan mengakibatkan kerugian tersendiri untuk Pulau Komodo dan juga untuk pariwisata NTT. Nah, menurut kami sebaiknya pemerintah kembali lagi nih, kalau mengeluarkan kebijakan, sebelum mengeluarkan kebijakan, pemerintah kan punya aturan tuh, ada FGD lah, ada workshop lah, ada dialog. Apa gunanya para wakil yang katanya wakil-wakil rakyat di DPRD, DPR segala macam kalau tidak turun ke masyarakat dan mendengarkan pendapat dari masyarakat. Ini kebijakannya top down, tidak diajak dialog, tahu-tahu dikeluarkan di media, kemudian viral sehingga memancing reaksi dari masyarakat.